Halo guys, apa kabar semua? Semoga kalian semua diberi kesehatan dan rezeki yang baik ya. Seperti biasa, kalau hari Minggu saya akan bahas alur cerita Donghua Battlefrog The Heaven Season 5. Pada episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil mengumpulkan seluruh murid baru dan berusaha untuk dapat menjebak salah satu tim senior akademi dalam Jianan untuk datang dan berencana untuk mengambil energi api yang mereka miliki supaya Xiaoyan CS dapat lebih cepat memasuki akademi dalam. So, apakah Xiaoyan berhasil mengalahkan para senior itu atau tidak? Yuk kita simak alur cerita ini. Rumor yang beredar sebelumnya, kau Xiaoyan yang sengaja menyebarkannya. Taktik yang bagus, tidak kusangka kau memiliki keberanian yang besar untuk menyatukan semua murid baru dan mengikuti instruksimu. Kau terlalu memuji, ucap Xiaoyan. Tolong serahkan kartu kristal api dengan patuh. Energi api yang kalian para senior rebut sebelumnya juga harus dikembalikan ke pemilik aslinya, ucap Xiaoyan. Hari ini takutnya akan ada pertarungan sulit, sepertinya kita harus bertindak bersama. Lalu Sushio pun memanggil Xiaoyan. Aku sudah lama ingin merasakan seberapa kuat 5 besar kompetisi seleksi kali ini. Tangkap pemimpin tim musuh dulu, ucap Xiaoyan. Meskipun ada banyak murid baru, tapi kekuatan mereka lebih rendah daripada bocah bernama Xiaoyan itu, ucap Sushio. Mengalahkan dia maka dapat menghancurkan tim murid baru. Kalau begitu aku akan memaksa merobek-robek pertahanan mereka, ucap Xiaoyan. Serahkan 3 orang di tengah pada kami. Sun kau dan Hujia bantu para murid baru. Kakak Xiaoyan, kau harus berhati-hati. Kekuatan orang besar itu cukup kuat. Aku akan menghadapinya, ucap Wu Hou. Orang yang membawa pedang itu, biarkan aku yang menghadapinya, ucap Baisan. Kalau begitu, biarkan aku memberi pelajaran pada senior berambut putih itu, ucap Xiaoyan. Aku tidak berharap akan dipilih oleh para murid baru. Sushio pun memerintahkan kedua rekannya untuk melakukan pertarungan cepat. Mereka kuat, tidak boleh diremehkan. Akhirnya pertarungan Xiaoyan versus Sushio pun dimulai. Dengan pedang suan besarnya, Xiaoyan berusaha untuk menyerang senior Sushio. Sushio pun tidak menyangka kalau Xiaoyan yang ia hadapi mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Lalu Sushio pun mengeluarkan pisau belati dan dengan kecepatannya berusaha untuk menyerang Xiaoyan. Dalam pertarungan itu, Xiaoyan mendapati kalau senior Sushio yang dia hadapi mempunyai kecepatan dan kekuatan yang tidak lemah. Xiaoyan pun memuji kualitas akademi dalam Jianan. Di tempat yang lain, Baisan menggunakan teknik guncangan ledakan busur petir untuk menghadapi lawannya. Sedangkan Wu Hou harus bertarung sengit dengan Xiaoyan. Pada awalnya Wu Hou sangat kewalahan oleh kekuatan dari Xiaoyan yang membuat pedang darahnya terlepas. Namun untungnya Wu Hou dapat membalikan keadaan dan memukul mundur Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Sun dan Hujia bahu-membahu untuk membantu murid yang lainnya untuk menghadapi rekan-rekan dari senior Sushio. Di sisi yang lain, Sushio dibikin kesal dan penasaran oleh Xiaoyan. Hei bocah, kau punya beberapa kemampuan. Lalu dia berusaha untuk menyerang kembali Xiaoyan. Namun lagi-lagi serangan itu bisa dihindari oleh Xiaoyan. Saatnya untuk menguji hasil latihanku. Rupanya Xiaoyan ingin mencoba teknik energi suara yang dia dapatkan sewaktu di perpustakaan Akademi Jianan. Xiaoyan pun berusaha fokus dan mulai untuk mengendalikan doki dalam tubuhnya. Di sisi yang lain, Sushio melihat Xiaoyan dia berusaha untuk menyerangnya. Raungan emas harimau singa penghancur. Tiba-tiba Sushio yang hendak ingin menyerang Xiaoyan menjadi linglung. Dan dia pun dipaksa didorong oleh teknik suara milik Xiaoyan. Senior, maaf. Tiba-tiba secara tidak terduga, Xiaoyan pun sudah muncul tepat di belakang senior Sushio. Mendapati dirinya akan diserang, Sushio pun refleks mengaktifkan armor dokinya untuk melindungi dirinya dari serangan Xiaoyan. Otadik Smash, pukulan mengerikan Xiaoyan mendarat langsung ke tubuh Sushio yang telah menggunakan armor doki. Sushio pun terjatuh oleh energi itu, dan jubah armor dokinya hancur oleh serangan Xiaoyan.
Di sela keheranannya itu, tiba-tiba sebuah suan besar sudah tepat berada di atas kepala Sushio. Xiaoyan pun memberitahu semua orang kalau senior mereka Sushio telah dikalahkan dan meminta agar pertarungan dihentikan. Di sisi yang lain, rekan-rekan Sushio tidak menyangka kalau senior Sushio dapat dikalahkan oleh bocah bernama Xiaoyan. Beraninya menyerang dengan kejam, saudara-saudaraku, hajar dia. Tiba-tiba Xiaoyan diserang oleh 3 orang rekan-rekan Sushio. Bagus kalian datang, ucap Xiaoyan. Sementara itu di sisi yang lain, Sun Er, Baisan, Wu Hou, dan Hu Jia telah mengalahkan lawan-lawan mereka. Apalagi Xiaoyan menghajar 3 orang sekaligus tanpa ampun. Setelah kemenangan itu, tim baru Xiaoyan pun berkumpul. Xiaoyan pun memuji kerjasama semua orang. Kita sungguh menang, bagus sekali. Ini berkat senior Xiaoyan. Kalau tidak, pasti kita akan kalah. Keterampilan gelombang suara milik senior Xiaoyan barusan sangat kuat. Mereka semua memuji dan mengeluhkan nama Xiaoyan, sehingga di sisi yang lain, Baisan pun menjadi kesal. Luar biasa, semua pujian hanya milik Xiaoyan, ucap Baisan. Karena kesal oleh Xiaoyan, Baisan pun lepas kendali dan malah ingin melukai lawannya yang sudah tidak berdaya. Namun untung saja Xiaoyan dapat menahan serangan itu. Dia sudah kalah, tidak perlu melukainya. Melukai orang yang tak berdaya, apa itu terhormat, ucap Xiaoyan. Setelah insiden itu, lalu Xiaoyan pun memberi pil penyembuhan kepada senior itu. Rupanya senior itu masih kesal kepada Baisan. Beritahu rekanmu itu, aku pasti akan mengembalikan kekalahan hari ini. Tiba-tiba senior Sushio pun menghampiri Xiaoyan. Dia mengatakan kalau tim Xiaoyan telah menang, tapi kalian jangan senang dulu, masih ada tim senior yang lebih kuat yang menunggu kalian. Aku tahu itu, ucap Xiaoyan. Masih ada tim Heisa dan Baisa. Hah, sepertinya kau tahu cukup banyak, ucap Sushio. Bersedia bertaruh maka bersedia kalah. Kartu kristal api ini aku berikan padamu, ucap Sushio. Lalu dia pun memberikan kartu kristal itu kepada Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, para ketua Akademi Dalam Jianan mengamati hasil pertarungan antara Xiaoyan dengan Sushio. Bocah bernama Xiaoyan ini kekuatannya memang bagus, dapat dengan cepat mengalahkan Sushio. Meski dengan bantuan dari keterampilan gelombang suara, tapi serangan yang begitu rapi dan penglihatan yang begitu tajam, bahkan beberapa murid senior di Akademi Dalam jarang memilikinya. Pergilah dan minta Huaqian untuk mengirim informasi tentang bocah Xiaoyan ini. Aku lihat dengan potensinya, setelah pelatihan di Akademi Dalam, ada kemungkinan masuk 10 besar terkuat. Di tempat yang lain, Xiaoyan memanggil Sun Er, lalu dia pun memberikan sebuah botol obat. Dia pun menyuruh Sun Er untuk membagikan obat penyembuh kepada semua orang. Lalu Sun Er pun berjalan menghampiri beberapa murid yang terluka dan dia pun memberikan pil penyembuhan kepada semua orang. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun memberikan obat penyembuhan kepada Hu Jia, Wu Hou, dan Baisan. Ini bisa menyembuhkan doki kalian, ucap Xiaoyan. Rasanya masih perlu ditingkatkan lagi, ucap Hu Jia menggoda Xiaoyan. Namun di sisi yang lain, Baisan tidak memakan obat penyembuhan dari Xiaoyan karena dia masih kesal kepada Xiaoyan. Terima kasih untuk energi api kalian. Baiklah, siapa suruh kita kalah, ucap Sushio. Di sela ucapan Sushio itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara seseorang. Kualitas murid baru tahun ini cukup baik, bahkan bisa mengalahkan tim senior. Ini juga cukup bagus. Serahkan energi api itu yang kalian miliki kepada kami. Setelah ucapan itu, tiba-tiba muncullah beberapa orang. Kalian ternyata datang juga, ucap Sushio. Kalian sudah bisa pergi, serahkan murid baru ini kepada kami. Tapi energi api kalian telah direbut oleh mereka. Aku tak akan mengembalikannya. Siapa suruh kalian tidak becus menjaganya? Sati, apa maksudmu? Ucap Xiaoyan dengan nada kesal. Namun Xiaoyan keburu dihalangi oleh Sushio. Aku harap tim Heisa kalian ujung-ujungnya akan dihajar oleh mereka. Bagaimanapun murid baru kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalian tim yang disebut tim Heisa, ucap Xiaoyan. Tebakanmu benar, kami adalah tim Heisa. Beberapa hari terakhir ini berita murid baru merampok murid senior telah menyebar ke seluruh Akademi Dalam. Sekarang kau Xiaoyan cukup terkenal di Akademi Dalam.
Tapi sayang sekali dalam pertarungan energi api kali ini, misi kita adalah menjatuhkan kalian semua para murid baru yang berbahaya. Tapi selama kau patuh dan menyerahkan kartu kristal api itu kepada kami, aku berjanji tidak akan bertindak kasar. Bagaimana? Apa tidak ada pilihan lain? Ucap Xiaoyan. Ini adalah satu-satunya pilihan kalian. Susio dan timnya lumayan berkontribusi karena menguras kekuatan bertarung kalian. Kalau tidak hanya dengan kekuatan tim Heisa, kami tak bisa mengalahkan kalian. Sepertinya tak ada yang perlu dibicarakan, ucap Xiaoyan. Ada apa? Apa karena kemenangan sebelumnya membuat kalian salah paham dengan kekuatan sendiri? Bagus juga, sudah 2 hari kita tidak ngapa-ngapain. Tulang-tulangku sudah pada gatal. Tiba-tiba Baisan memanggil Sati. Kakak Sati, apa kau masih ingat aku? Terakhir kali kita pernah bertemu saat kamu dan sepupuku datang ke akademi luar. Bai Cheng, kamu Baisan? Kau juga salah satu murid baru tahun ini, ucap Sati bertanya kepada Baisan. Benar kakak Sati. Bisakah Anda melihat wajah sepupuku? Melihat wajah Bai Cheng, aku juga tidak akan menyentuhmu. Tentu saja kau bisa pergi. Apa kakak Baisan juga bisa? Baisan, lindungi dirimu sendiri, jauh lebih penting. Cepat pergi dari sini, jangan ikut campur. Kakak Sati benar sekali. Baisan, kau ingin kabur dari pertarungan? Ucap Hujia. Konyol, aku tidak bertarung bersama kalian. Apa dianggap kabur dari pertarungan? Kau benar-benar menanggapi kita satu tim. Ini hanya kesepakatan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Selain itu, pemenang terbesar dari kesepakatan ini hanya Xiaoyan. Kita berjuang mati-matian untuk dia. Semua hal yang baik diambil olehnya. Pengkhianat tanpa instruksi dari Xiaoyan. Apa kita bisa sampai sejauh ini? Ucap Hujia. Tim senior manapun yang kau temui dapat mengalahkanmu. Karena dia ingin pergi, maka biarkan saja. Tanpa dia kita juga belum tentu kalah, ucap Xiaoyan. Dasar gerombolan dungu, kalian ikut saja dia. Aku tak akan menemani kalian. Setelah ucapan itu, Baisan pun pergi meninggalkan semua orang. Aku sudah bilang sebelumnya, rekanmu ini tidak terlalu bagus. Semoga kalian beruntung, ucap Susio. Tim Sati ini tidak seperti tim kita. Apalagi sekarang rekanmu juga pergi. Peluang kemenangan kalian menjadi jauh lebih rendah. Kita pergi, lalu Susio pun pergi meninggalkan tempat itu bersama rekan-rekannya. Setelah senior Susio pergi, Xiaoyan pun harus berpikir keras untuk dapat menghadapi ancaman dari tim Heisa. Apalagi timnya sekarang ditinggal oleh Baisan. Karena aku telah mengumpulkan kalian, tentu kita akan keluar dari sini bersama dengan kalian semua. Tidak peduli seberapa kuat lawan kita, aku Xiaoyan tak akan pernah mundur sedikit pun. Aku juga tidak berniat untuk menindas. Aku beri waktu kalian untuk membuat pengaturan. Kita lihat trik apa lagi yang bisa kalian mainkan, ucap Sati. Ancaman terbesar dari tim Heisa adalah Sati. Aku akan menghadapinya. Sun Er, Wu Hou, dan Kou Hujia. Kalian hadapi 3 orang yang lainnya. Murid baru yang lainnya bisa mengepung yang tersisa untuk memecah kekuatan mereka. Kita akan mengalahkan satu persatu dari mereka agar bisa sesegera mungkin membantu kalian. Kalian semua baru saja selesai bertarung. Meski Doki belum sepenuhnya pulih, tapi selama kami para murid baru bersatu, siapa yang menang dan siapa yang kalah belumlah pasti, ucap Xiaoyan. Mari bertarung, ucap Xiaoyan. Serahkan Xiaoyan padaku. Kalian dapat menghadapi sisanya. Akhirnya pertarungan Xiaoyan versus Sati pun dimulai. Pertarungan dimulai. Bocah. Setelah ucapan itu, Sati pun menyerang Xiaoyan. Namun beberapa serangannya tidak ada yang bisa mengenai tubuh Xiaoyan. Bagus, persepsimu cukup tajam. Sayang hari ini kau bertemu denganku, ucap Sati. Akhirnya Doki emas milik Sati harus menghadapi Doki api surgawi milik Xiaoyan. Meski Doki semacam ini tidak cukup gesit, tapi kekuatan serangan dan pertahanannya sangat kuat. Tampaknya hanya bisa melakukan pertarungan jarak dekat, ucap Xiaoyan. Tapak tiupan angin. Lalu Xiaoyan pun dengan kecepatan tingginya berusaha untuk mengelilingi Sati.
Jurus macam apa ini? Ucap Sati. Tiba-tiba Sioyan muncul dan langsung menyerang dengan jurus Otadic Smash. Kamu terlalu percaya diri, ucap Sati sembari menahan serangan dari Sioyan. Hingga akhirnya satu pukulan telat Sati mengenai tubuh Sioyan. Aku meremehkan kekuatannya. Sioyan, keluarkanlah keterampilanmu yang sebenarnya. Ini maumu sendiri, ucap Sioyan. Tiba-tiba lengan kanan Sioyan mengeluarkan api berwarna hijau yang membuat kaget Sati. Kau seorang alkemis. Serangan dan pertahanan yang kuat sebaiknya kau kurang dalam pelincahan. Ini adalah kelemahanmu, ucap Sioyan. Di sisi yang lain, Sati pun mulai menggunakan Amor Doki emasnya. Kalau benar memang kenapa di hadapan kekuatan dan pertahanan mutlak kau bukanlah lawanku. Lalu dengan kecepatan langkah Sioyan dia mencoba untuk mengecoh Sati. Akibatnya Sati pun terkecoh dan kewalahan. Akibatnya beberapa pukulan mendarat ke tubuh Sati yang telah dilindungi oleh Amor Doki. Namun sayangnya pukulan Sioyan juga berhasil membuat retak Amor Doki milik Sati. Baisan yang meninggalkan tim Sioyan dan pertarungan antara Sioyan versus Sati rupanya menutup alur cerita Donghua Battle Talk The Heaven Season 5 episode ke-12. Sampai bertemu di episode yang akan datang.